Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan fakta menarik di masa depan. Jika sebelumnya Tokyo Manji menjelma sebagai organisasi kriminal yang berbahaya, kini di masa depan yang berbeda muncul organisasi jahat lain bernama Bonten. Dan yang membuat Takemichi sangat terkejut adalah fakta jika Sano Manjiro alias Mikey yang menjadi pemimpin tertinggi organisasi Bonten. Sebenarnya apa yang terjadi ketika Takemichi kembali ke masa depan? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini. Panel pertama menunjukkan kesadisan organisasi yang bernama Bonten. Terlihat ada 3 orang yang terikat dan juga seseorang yang membawa sebuah pistol. Sementara itu, terlihat juga ada orang lain yang duduk di atas kandang. Dan juga terlihat beberapa senjata yang tergeletak di atas meja. Kemudian, orang yang membawa pistol menyuruh para tawanan untuk diam dan mendengarkan perkataan Mikey. Sementara itu, Mikey sedang asik melahap makanan favoritnya. Tapi tiba-tiba Mikey menyuruh bawahannya untuk membunuh tawanan mereka semua. Tak menunggu waktu lama, pistol diarahkan kepada ketiganya. Dan sesaat kemudian, ketiga kawanan tersebut sudah terjatuh tak bernyawa. Orang yang menarik pelatuk pistolnya tadi adalah Sanju Haruchio, orang nomor 2 di organisasi Bonten. Kemudian kita ditunjukkan semua eksekutif Bonten. Ada Kakucho, Mochizuki, Haitani bersaudara, Hajime Kokonoi, dan juga penasehat Bonten bernama Akashi Takeomi. Sementara itu, pemimpin Bonten adalah Sano Manjiro alias Mikey. Di tempat yang berbeda, Takemichi masih bersama Naoto membahas pemimpin Bonten. Di sana, Takemichi masih tidak percaya jika Mikey adalah pemimpin Bonten. Namun Naoto meyakinkan Takemichi jika itu adalah fakta yang tidak bisa diragukan lagi. Sontak Takemichi mengingat kembali momen ketika Mikey membubarkan Toman di masa lalu. Ia tidak percaya jika Mikey yang sama yang membubarkan Toman kini membentuk organisasi kriminal kembali. Takemichi juga mengingat perkataan Mikey sewaktu diboncengnya. Saat itu ia berjanji akan melindungi semua anggota Toman dan juga Hina. Kau bohong, Naoto. Tidak mungkin Mikey berakhir seperti itu. Jadi maksudmu informasi yang kuberikan itu salah? Apa dasarmu untuk membuktikannya, Takemichi? Aku tidak tahu. Tapi tidak mungkin ini berakhir seperti itu. Aku belum bertemu Mikey. Namun tiba-tiba Naoto membuyarkan lamunan Takemichi. Dengar Takemichi, apa kau mengerti seberapa bahayanya situasi ini? Kau terlalu menganggap enteng 12 tahun. Sano Manjiro bukanlah orang yang sama yang pernah kau kenal. Namun tiba-tiba Takemichi menjulurkan tangannya kepada Naoto. Ayo kita salaman, aku ingin kembali ke masa lalu. Sontak Naoto terkejut dengan tindakan yang hendak dilakukan Takemichi. Namun Takemichi berkata jika ia ingin bertemu Mikey di masa lalu dan mencari tahu apa niat dia yang sebenarnya. Tetapi Naoto langsung meneriaki Takemichi dan menyuruhnya untuk mengendalikan emosinya. Dengar Takemichi, kau sudah menyelamatkan kakakku. Tujuanmu sudah tercapai. Kau baru saja kenal Sano Manjiro. Siapa yang peduli dengan apa yang terjadi padanya? Tolong lanjutkan hidup di masa depan ini. Namun dengan sedikit menangis, Takemichi berkata, dengarkan aku Naoto, aku tidak akan bisa berada di sini jika bukan karena Mikey. Kumohon, aku akan kembali secepatnya. Naoto dan Takemichi saling menundukkan kepalanya masing-masing. Kemudian Naoto berkata, baiklah Takemichi, tapi tolong kembalilah secepatnya. Sontak Takemichi pun mengucapkan terima kasih kepada Naoto. Sementara Naoto sendiri dengan tersenyum berkata jika ia tidak mungkin bisa menang melawan Takemichi. Kemudian keduanya saling bersalaman. Masa depan tidak bisa berjalan tanpa Mikey, sehingga sekali lagi Takemichi mencoba kembali lagi ke masa lalu.
Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunime. Namun setelah Takemichi bersalaman dengan Naoto, Takemichi tidak bisa melompati waktu seperti biasanya. Ia pun berpikir apa sebenarnya yang salah. Kemudian setelah beberapa lama, Naoto berkata jika ia mengetahui alasan kenapa lompatan waktunya tidak bisa bekerja. Takemichi, kurasa aku tidak mempunyai dorongan untuk mengubah masa depan saat ini. Singkatnya, aku telah menyelesaikan tujuanku yang merupakan pemicu lompatan waktu. Kemungkinan pemicunya tidak mau bekerja tanpa ada dorongan yang kuat untuk mengubah masa depan. Mendengar hal itu, Takemichi sudah tidak tahu harus berbuat apa. Tak lama kemudian, ia mampir ke tempat Chifuyu dan menceritakan semuanya. Jadi kau tidak bisa melompati waktu lagi ya? Takemichi pun membenarkan hal itu. Tapi Chifuyu berkata jika saat ini Takemichi sudah berhasil menyelamatkan Hina. Namun tiba-tiba Takemichi berkata, "Hei Chifuyu, aku sangat ingin bertemu Maiki dan berbicara dengannya. Kau pasti juga ingin tahu juga kan Chifuyu? Seperti kenapa dia berubah menjadi jahat. Dia tidak pernah menunjukkan perilaku yang mengarah ke hal tersebut." Kemudian Chifuyu mulai berkata, "Setelah Maiki menghilang, aku juga banyak melakukan pencarian. Tapi pada akhirnya, aku tidak mendapatkan satupun petunjuk. Itulah mengapa aku di sini sekarang. Maiki pasti telah menemukan jalan hidup yang ia cari. Dia hidup dengan caranya sendiri. Karena itu, aku juga berjalan di jalan yang kupilih dan memutuskan untuk menjalaninya." Takemichi pun hanya diam mematung, sementara Kazutora menguping semua pembicaraan keduanya. Chifuyu kemudian merangkul Takemichi. "Kau bukan anak kecil lagi, Takemichi. Sekarang kau dan Hina sedang menempuh jalan penting menuju kebahagiaan." Sesaat kemudian, Takemichi pulang dari toko Chifuyu. Di tengah perjalanan, Takemichi masih kepikiran dengan Maiki. Jika itu adalah jalan yang Maiki pilih, sebenarnya Takemichi tidak keberatan. Tetapi, Takemichi tiba-tiba bersedih kembali ketika ia mengingat senyum tulus Maiki dahulu. Tiba-tiba, seseorang berkata jika ia tidak bisa menerima Maiki saat ini. Takemichi pun bertanya-tanya siapa orang tersebut. Kemudian saat Takemichi melihatnya, dia adalah Kazutora. Selama 10 tahun, seolah-olah waktu membeku di penjara. Dan setelah aku keluar, Toman tidak ada lagi. Maiki tidak ada dan semuanya bersenang-senang. Tapi ada satu hal yang kuyakini, Maiki tidak berubah sama sekali. Dia bukan tipe orang yang menunjukkan kelemahannya kepada orang lain. Dia menyimpan segalanya untuk dirinya sendiri. Hidup yang Maiki jalani sekarang bukanlah hidup yang ia pilih. Aku mendukungmu, Hanagaki Takemichi. Mendengar hal itu, Takemichi berpikir jika itu artinya dia bisa bekerja sama dengan Kazutora. Takemichi berpikir jika ia tidak bisa kembali ke masa lalu, ia bisa melakukan pencarian Maiki di masa kini, tidak peduli seberapa lama itu. Beberapa bulan setelahnya, Takemichi mengunjungi barbershop milik Akun. Sudah 2 bulan setengah dan aku belum menemukan petunjuk. Akun kemudian menenangkan Takemichi untuk tidak terlalu stres. Anak-anak Mijo Middle sudah mencari informasi di segala sudut, tapi informasi terkait dengan Bonten memang sulit didapatkan. Takemichi pun berpikir jika itu karena topik mengenai Bonten adalah sesuatu yang berbahaya. Kemudian ia meminta Akun untuk menyuruh yang lainnya berhenti bertanya tentang Bonten. Hal itu membuat Akun berpikir apakah Takemichi akan menyerah. Namun Takemichi menjawab jika tidak peduli seberapa lama itu, ia pasti akan menemukan Maiki. Jika ada satu hal yang bisa kupelajari dari melompati waktu, yaitu aku bisa melakukan apapun tanpa menyerah. Kemudian telepon milik Takemichi tiba-tiba berdering. Itu adalah telepon dari Hakkai yang memberitahukan jika ia baru saja sampai di Jepang. Kemudian Hakkai mengajak Takemichi untuk membuka kapsul waktunya. Hal itu membuat Takemichi teringat akan masa lalu, dan chapter pun berakhir. Pada chapter kali ini, kita ditunjukkan usaha Takemichi untuk mencoba kembali ke masa lalu. Namun karena Naoto sudah tidak mempunyai dorongan kuat untuk mengubah masa depan, lompatan waktu yang biasa Takemichi alami mengalami kegagalan.
Akan tetapi setelah ia bertemu dengan Chifuyu, Takemichi bertemu dengan Kajutora yang mendukungnya untuk bertemu dengan Maiki. Kini Takemichi memulai pencariannya untuk menemukan Maiki, sehingga ia bisa mengetahui alasan Maiki menciptakan organisasi Bonten. Panel pertama menunjukkan kilas balik sewaktu Takemichi dan yang lainnya mengubur kapsul waktu di kuil Musashi. Pada hari itu, Maiki meminta semuanya untuk berkumpul kembali di sana 12 tahun lagi. Dan kini 12 tahun sudah berlalu. Semua orang sudah berkumpul kecuali Maiki yang tidak menunjukkan batang hidungnya. Melihat situasi yang semakin larut, Draken lalu menyuruh semuanya untuk membuka saja kapsul waktunya walaupun tanpa Maiki. Pehyan mengira jika Maiki mungkin lupa akan hari ini, sehingga ia tidak datang. Sementara yang lainnya berteriak semangat karena sudah penasaran dengan kapsul waktu yang dulu mereka tulis. Orang pertama yang menemukan barangnya adalah Chifuyu. Takemichi pun terkejut karena di dalamnya terdapat buku tentang pesawat. Kemudian Chifuyu menjelaskan jika ia dulu bercita-cita menjadi seorang pilot. Hakai meledek Chifuyu dengan mengatakan jika itu adalah mimpi yang kekanak-kanakan. Namun saat Hakai membuka barangnya, itu adalah batu bulan dan seutas surat yang berisi mimpi Hakai untuk menjadi astronot. Sontak Chifuyu gantian mengejek Hakai dengan mengatakan jika mimpi itu di level anak SD. Sementara Mitsuya menemukan boneka lamanya. Itu adalah boneka pertama yang Mitsuya jahit untuk diberikan kepada Luna dan Mana. Berkat hal itu, Mitsuya menjadi tertarik dengan dunia jahit-menjahit. Jika saja dulu Mitsuya tidak miskin, mungkin ia tidak akan berada di posisinya saat ini. Kemudian Smiley menemukan surat yang berisi harapan akan rambutnya yang menjadi lurus. Sementara Angry membaca suratnya yang berisi harapan jika ia ingin bekerja dengan jujur bersama Smiley. Lalu Pehyan membaca suratnya yang berisi keresahan hatinya ketika Pachin masuk penjara. Bukan hanya itu, ia juga memasukkan video kesukaan Pachin di dalam sana. Hal itu membuat Pachin bersedih akan kesetiaan Pehyan. Di pojok sudut, terlihat Draken hanya melihat kapsul waktunya. Kemudian Takemichi menghampirinya dan menanyakan barang apa yang dimasukkan Draken. Kemudian Draken menunjukkan foto kebersamaan anggota Toman dahulu. Itu adalah foto yang mereka ambil di hari Toman dibubarkan. Untuk Draken di masa depan, apa kau baik-baik saja? Apa kau masih suka motor? Apa kau sudah menikah? Apa kau sudah punya anak? Apa kau masih mengikuti Maiki seperti biasanya? Aku sekarang ada di persimpangan jalan hidupku. Toman bubar. Aku tidak keberatan pada ketua. Ku bilang di depan semua anggota Toman. Namun aku sungguh menyesalinya. Toman adalah segalanya bagiku. Aku yakin semuanya juga berpikir seperti itu. Kami khawatir dan bahkan menangis. Tapi aku sangat yakin bahwa Maiki lah yang paling menderita. Dan dengan demikian ku tuliskan semua penyesalanku di surat ini. Menjadi tua, menetap, kau akan melupakan perasaan yang kau miliki saat kau masih anak kecil. Tapi tolong jangan pernah lupakan satu hal. Selalu dan selamanya, Emma akan selalu ada di sisimu. Setelah mendengar surat dari Draken, tak terasa air mata mulai menetes di pipi Takemichi. Semua orang juga mendengarkan surat masa depan milik Draken. Kemudian Draken berkata, sekarang orangnya mungkin tidak berada di sini, tapi apakah kalian mau melihatnya? Kemudian kita ditunjukkan surat milik Maiki yang ditulis di masa lalu. Semua orang sudah berkumpul untuk mendengarkan apa yang kira-kira Maiki tulis. Bahkan Takemichi sendiri juga penasaran apa yang Maiki pikirkan pada hari itu. Ia berpikir jika mungkin saja ada petunjuk mengenai perubahannya. Kemudian Takemichi mulai membaca. Untuk diriku di masa depan, Sano Manjiro. Dalam 12 tahun, aku penasaran apa yang akan kulakukan. Aku bahkan tidak tahu. Tapi aku tahu dengan pasti jika Mitsuya akan menjadi perancang busana. Dia akan memiliki kantor mewah dan membuat pakaian bergaya. Dan karena Hakai sangat menyukai Mitsuya, dia akan bekerja di industri yang sama.
dia akan menghabiskan waktunya di tempat kerja Mitsuya. Pachin pasti akan mewarisi agensi perumahan ayahnya, sementara Pae-hyan pasti akan mengikuti Pachin kemanapun. Tentu saja tanpa Pah tidak akan ada Peh. Untuk Smiley dia akan pergi dan melakukan hal-hal gila, tapi dia akan baik-baik saja selama ada Angry bersamanya. Dan hanya ada satu pilihan untuk Kenshin, dia pasti akan memiliki bengkel motor. Aku kenal dia lebih baik dari siapapun, jadi aku tahu itu. Dan Chifuyu, dia pasti akan melakukan sesuatu yang bisa membuatnya mengingat Baji. Sementara Takemichi, jika kau dan Hina tidak berakhir bahagia, aku akan membunuhmu. Membubarkan Toman bukan hanya untuk masa depanmu, Takemichi, tapi juga untuk yang lain. Toman bukan tempat yang tepat untuk kalian mendapatkan pengalaman berharga yang bisa membantu kalian tumbuh dewasa. Jadi semuanya, tolong lanjutkan perjalanan untuk menemukan jati diri kalian. Aku juga akan melanjutkan perjalananku sendiri untuk menemukan hal yang berharga bagiku. Dan aku mungkin tidak akan bertemu dengan kalian lagi, tapi kalian akan mengerti kan? Tidak peduli seberapa jauh kita satu sama lain, kita akan selalu terhubung. Takemichi membaca seluruh surat milik Maiki dengan emosional. Sementara itu, terlihat Maiki sedang ditanya Kakucho apakah ia yakin tidak datang ke kuil Musashi. Namun Maiki menjawab dengan tegas jika ia lebih baik memang tidak datang. Sementara itu, semua anggota Toman yang mendengar surat milik Maiki mulai mengerti alasan Maiki meninggalkan mereka semua. Itu karena masing-masing anggota mulai memiliki kehidupannya masing-masing. Dan Chifuyu berpikir jika jalan yang mereka pilih adalah jalan yang benar. Sementara itu, Hakai merasa bersyukur ia bisa datang hari ini. Awalnya, ia sedikit bingung dengan alasan Maiki yang meninggalkan anggota Toman. Namun setelah mendengar surat yang ditulis Maiki, Hakai menjadi sadar jika sejauh apapun mereka berpisah, mereka tetap terhubung satu sama lain. Draken sendiri juga membenarkan perkataan Hakai. Kemudian semua orang mulai mendongak ke atas, memikirkan Maiki dan semua anggota Toman yang selamanya akan selalu terhubung satu sama lain. Tak lama kemudian, mereka semua membubarkan diri dan pulang meninggalkan Takemichi sendirian. Saat semua orang sudah pergi, Takemichi baru mengingat jika ia sendiri belum membuka suratnya. Kemudian setelah ia membukanya, surat itu hanya berisi harapan Takemichi yang menginginkan kebahagiaan semua anggota Toman. Namun saat Takemichi melihat kembali kotak kapsulnya, ia melihat sebuah kaset video di sana. Tak lama kemudian, Takemichi menuju ke sebuah kios rental untuk memutar kaset video yang ia temukan. Saat ia mulai memutar video tersebut, terlihat Shinichiro kecil menantang Maiki untuk membuka tutup botol hanya dengan sekali tendang. Merasa tertantang, Maiki kecil pun menanggapi tantangan kakaknya. Kemudian hanya dengan sekali tendang, Maiki berhasil membuka tutup botol dengan tendangannya. Setelah itu, terlihat juga Emma yang sedang memasak. Itu semua adalah video mengenai keluarga Maiki. Tapi kemudian video itu berubah menunjukkan raut wajah Maiki yang terlihat sedih. Kemudian ia mulai berkata jika video tersebut ditujukan kepada Takemichi 12 tahun yang akan datang. Dan chapter pun berakhir. Pada chapter kali ini, kita ditujukan masing-masing surat yang dimasukkan eksekutif Toman ke dalam kapsul waktu. Namun dalam janji yang dibuat Maiki, malah ia sendirilah yang tidak datang dalam pertemuan itu. Meskipun begitu, setelah membaca surat yang ditulis Maiki di masa lalu, semua anggota mulai mengerti alasan Maiki meninggalkan mereka semua. Namun Takemichi yang ditinggalkan sendirian mendapati sebuah kaset video yang berisi rekaman video Maiki 12 tahun yang lalu. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membantu channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.